saja ini Matius 23 nomor 15 ini agama apa yang dibentuk oleh orang Lanjut Yahudi? Pak Erben, silakan. Ayo. Agama Oh, apa? Oke. Agama apa yang dibikin oleh orang Yahudi? Sebentar, saya tanya Silakan. dulu. Kristen Saya ini tanya. dari mana rupanya? Silakan. Boleh ditunjukkan ayatnya dong? Ya, sorry, bentar ya. Ya, tunjukkan ayatnya. Pas banget Pak Erben masuk. Mantap Pak. Sini, Pak. Oke. Hey. Celakalah kamu, hai ahli Taurat dan orang Farisi. Pertanyaannya, apakah pada saat ini Paulus sudah ahli Taurat orang Farisi? Jawab Jumat. Halo, kok diam? Buka mic-nya. Kita Jangan bedah. di-mute saya. Kenapa kalian ketakutan Nggak kali ada yang dengan mute, saya? ya. Santai. Oke. Kalian kalau ke Sebentar. tempat saya nggak pernah mute. Sebentar. Sabar. Di sini kan ayatnya kan ayat 15 ini toh. Celakalah kamu, hai ahli Taurat. Iya. Siapa Ya, kamu yang terus? dimaksud di sini? Lah, siapa yang kemudian menyeberangi lautan lantas Sebentar. membentuk agama? Kamu kalau ditanya, jawab pertanyaan. Dengar dulu. Siapa ahli Taurat? Oke, hai orang Paulus Farisi. ahli Taurat kan? Sebentar. Lukas ahli Taurat. Sebentar. Jangan di-mute. Jadi gini, kalau dibuka aja jangan semua. di-mute. Kalau Oke. dibuka aja Relax. semua. Kalau kaca mau biarin aku dulu TikTok sama dia. Saya ingin bedah ayat dulu. Saya uji sejauh mana kamu mampu Ya. memahami konteks. Jadi gini, kalau kamu kutanya, oke, kamu tahu nggak berapa tahun jarak antara Yesus dengan Paulus? Jaraknya apa? Mereka cuma selisih 2 tahun. Dan kamu harus tahu Erben. Dengarkan Erben. Pasang. Udah. Kamu Paulus sudah salah. Paulus. Kamu Paulus sudah itu salah. mengaku dipilih dari Sebentar. Semua orang Yahudi dipilih sejak lahir. Ya. Jadi satu kesalahanmu, kau bilang jarak Yesus dengan Paulus hanya 2 tahun. Kenyataannya jaraknya itu kisaran 7 sampai 10 tahun. Berarti pada saat Yesus ngomong celakalah kamu hai ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Pada saat ini Paulus belum tergolong ahli Taurat dan orang Farisi. Kenapa? Karena seorang ahli Taurat itu disebut usia harus di atas 30. Sedangkan Paulus waktu itu belum ada usia 30. Ah, itu satu kesalahanmu di sini. Sudah? Kena mental langsung. Ah, itu jadi kalau kamu belajar sejarah, belajar yang baik. Dengarkan. Jangan saya di-mute. Gak ada yang mute kamu. Gak usah di-mute saya ngapain? Nggak ada yang mute. Terlalu Jangan ketakutan. fitnah, jangan fitnah. Nenekmu Jangan kiper fitnah. Erben. Setiap saya ngomong pasti saya Nenekmu yang di-mute. kiper. Ini saya live-kan loh dan kelihatan di layar saya di-mute. Oke. Kalau kagak ada yang mute kamu mute Takut sendiri. kali. Aneh kamu. Sekarang Anda mengatakan bahwa Paulus itu nanti di usia 30 tahun dikatakan ahli Taurat. Ini. Paulus Saya mengaku dari sejak rahim ibunya loh. ini Dia ya. dipilih menjadi rasul oleh Yesus. Gimana sih? Oke, sekarang saya jelaskan. Sendiri di Lihat. Makanya kalau kamu masih anak TK, kamu jangan diskusi dengan profesor. Kamu kalau anak TK sekarang cocok. begini. Dengar ini. Kalau dengar. kamu tolak itu Dengar ya. Paulus, Bentar. lalu siapa Dengar. yang mendirikan Kristen? Dengarkan ya. Dengarkan. Lihat. Yesus lahir di kisaran 46 sebelum Masehi. Paulus lahir di tahun 3 Masehi. Jaraknya berapa? Sekitar 7 tahun, ya. Pelayanan Yesus itu 26 sampai 30. Yesus mati bangkit naik ke surga tahun 30. Ini saya ajari kamu sejarah. Jadi gini, Rasul Paulus dipanggil Yesus menjadi rasul itu tahun 34. Oke, lihat ini ya. Matius 23, ajaran Yesus pada tahun 26 sampai 30. Pertanyaannya, apakah Paulus sudah menjadi rasul ahli Taurat di situ? Apakah Paulus sudah dapat disebut sebagai seorang Farisi ahli Taurat pada masa ini? Perhatikan, seorang disebut ahli Taurat menurut Billy yang Yahudi yang sering kali kalian cium-ciuman, itu 40 tahun loh seorang ahli Farisi disebut itu. Tapi waktu itu saya bilang sama dia, saya turunkan 30 tahun. Oke? Jadi pada tahun 26 sampai 30, Paulus masih berusia 23 atau 26 tahun. Jadi tidak dapat diartikan sebagai ahli Taurat dan orang Farisi. Jadi sama saya itu Jul, kalau belajar itu akademis, bukan polemikus. Ini lihat, perhatikan di sini ya.
Jadi ini Yesus mati, Yesus lahir, Paulus bertobat di sini. Kisah 9. Paulus meninggal di sini. Ya, jika jarak antara kematian Yesus dengan pertobatan Paulus kira-kira 3 tahun, berarti pada saat mati sebetulnya Paulus masih sebagai seorang Farisi. Paulus belum sebagai seorang Farisi di sini belum. Jika ini tarik kepada Paulus, justru itu menegaskan bahwa Paulus penegak agama secara radikal yang kemudian percuma. Paulus yang ngaku dia jadi rasul dari sejarah ibunya. Percuma kau jualan obat, Erben. Mana ayatnya? Ayatnya di mana? Coba tunjukkan ayat. Kalau Paulus ngaku dipilih dari sejarah rahim. Semua lihat. Oke, kita lihat nanti ya. Kamu jangan gitu. Kalau diskusi cerdas. Apa? Yang kamu bantah itu kalau Paulus ngaku dari sejak rahim. Oke. Ya. Ini datanya. Semua nabi juga ada sejak rahim. Tapi perlu proses untuk menjadi seorang Farisi. Ini. Ini Paulus dipilih menjadi rasul sebelum lahir. Ini kan pernyataanmu. Tetapi waktu ia yang telah memilih aku sejak kandungan ibuku dan memanggil aku oleh kasih karunia-Nya, berkenan menyatakan anaknya di dalam aku, supaya aku memberitakan dia di antara bangsa-bangsa, bukan Yahudi. Maka sesaat pun aku tidak meminta pertimbangan kepada manusia. Di sini kalau kamu membaca dengan jeli, di sini ada namanya dia memilih. Oke. Bentar dulu. Dengar dulu. Oke, sekarang ini memanggil yang dibentuk oleh orang Yahudi Farisi itu selain bentar. Ada enggak? Dengar dulu, kamu kok lompat-lompat lihat ini ya. Jadi semua orang Yahudi itu dipilih, umat pilihan kan. Tetapi dia dipanggil, ini dia. Makanya antara memilih dengan memanggil, kamu harus tahu. Cuma kalau kamu nggak ngerti, ini lihat perjalanan karir Paulus. Oke? Saya selalu pakai data. Lihat, dipanggil itu Galatia 1 ayat 15. Paulus dipilih Tuhan di sini ya. Dipilih Tuhan sejak dari kandungan ibu di sini. Baru dipanggil, ini Paulus dipanggil saat perjalanan menjalankan ajaran imannya yang radikal ke Antioquia, Kisah Rasul 9. Kemudian Paulus ditetapkan di sini. Ada datanya semua, bro. Paulus resmi ditetapkan sebagai bagian rasul untuk tugas beritakan Injil kepada non-Yahudi di sini dia, Galatia 2:9. Jadi kalau kamu tidak bisa bedakan dipilih dengan dipanggil dengan ditetapkan, ya saya katakan kamu masih tetap TK. Bisa kau pahami nggak ini, Jul? Ini. Bisa nggak kau pahami ini, Jul? Kabur dia. Iya, tapi yang satunya ada dia, admin Zoom ada dia masuk. Jadi ini si Juma ini maksud aku belajar itu untuk cerdas, bukan kebalikannya. Ini aja Alwan nih. Oke. Jadi dua wajah Paulus atau karir Paulus sebagai seorang tokoh agama. Dua wajah saya katakan. Pada masa Yahudi, perhatikan ya, pada masa Yahudi penegak hukum agama secara radikal seperti teroris. Tetapi masa jadi Rasul Kristus penegak ajaran kasih secara radikal. Bedanya di sini hukum agama Yahudi. Kalau di sini penegak kasih. Maka Paulus setelah dia bertobat nggak pernah berperang, nggak pernah membunuh orang, nggak pernah perilaku yang amoral. Setelah dia bertemu dengan kasih Kristus. Tapi waktu dia sebagai seorang Yahudi dia radikal sampai dia membunuh orang atas nama Allahnya, sembahannya. Kenapa? Atas nama hukumnya. Kayak teroris dia di sini. Ini dua wajah Paulus yang tidak dipahami si Juma. Tapi ya Juma ini aku udah lama kuajari tapi nggak cerdas. Lihat nih di sini ya. Jadi antara dipilih ini ya. Teman-teman Kristen mengerti nggak yang aku maksud ini apa? Halo. Paham ya. Jadi dipilih dengan dipanggil itu saja dia nggak bisa bedakan. Paulus dipilih. Memang semua orang Yahudi itu umat pilihan kok. Tetapi apakah semua mereka dipanggil menjadi pelayan? Enggak. Ditetapkan kapan di sini? Ini kesepakatan bersama ini dengan para rasul yang lain. Kristen itu dibentuk Paulus. Dari arti Kristen aja udah salah. Kristen itu kan pengikut Kristus, bukan pengikut Paulus. Kalau Kristen bentukan Paulus, harusnya itu bukan Kristus, tapi apa? Paulus namanya. Paulus. Benar. Nah ini Alwan. Pak Erben, ada Alwan nih mau berguru sama Pak Erben. Bro Erben, sedikit dulu saya tambahkan. Jadi tadi itu si Suma itu mati-matian ingin menanyai agama apa.
Sebenarnya dalam pandangan itu, pemahaman itu bukan ditulis dalam agama seperti Islam, Kristen, atau Yahudi atau apa, enggak. Di dalam ayat itu bukan merujuk agama yang menganut label, enggak. Tetapi di situ dalam kurun ajaran. Agama itu merujuk pada ajaran. Tetapi di otaknya semua waktu dia bertanya tadi itu merujuk kepada label-label. Yaitu ya agama seperti nama-nama judul. Sorates, Sabiin, Islam, Hindu. Itu merujuk ke situ itu dalam pola pikirnya. Tetapi ayat itu di situ mengandung bukan label agama, tetapi dalam kurung itu ajaran. Jadi nggak ada agama dulu yang dikenal, nggak ada label. Tapi di situ adalah ajaran. Itu yang harus semua juga harus tahu. Ini karena Bro Billy udah ngomong itu. Jadi gini, kalau agama Kristen itu secara resmi menjadi agama negara, setahu saya dalam sejarah tahun 301 Masehi itu tepatnya di Armenia. Itu ortodoks, secara resmi menjadi agama negara pertama kali di situ. Kemudian mengikuti dengan di wilayah-wilayah lain. Jadi gini ya, ini dua wajah Paulus ini harus diketahui oleh semua orang ini. Ya, wajahnya ini pada masa Yahudi dan pada masa jadi Rasul Yesus. Ini wajah yang berbeda loh. Penegak hukum agama secara radikal. Makanya dia di sini membunuh atas dasar hukum agamanya. Dia kan menganiaya atas dasar hukum agama ini. Tapi di sini dia menjadi penegak. Tapi yang ditegakkan Paulus apa? Bukan hukum agama, tapi ajaran kasih. Kasih itu apa? Kasih seperti kasih Yesus. Makanya setelah Paulus menjadi rasul, radikal dia bukan untuk menganiaya, tapi radikal dia adalah teraniaya demi Injil. Makanya Paulus mengatakan, celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Makanya Paulus membaktikan seluruh hidupnya sampai mati, teraniaya, tersiksa berulang-ulang, demi mengatakan ajaran kasih. Makanya Paulus setelah dia bertobat, ajaran etika Paulus sama dengan apa yang diajarkan Yesus. Hukum-hukum yang diajarkan Paulus, hukum-hukum sama diajarkan Yesus. Di sini dia. Jadi wajah Paulus ada dua. Sekarang kalau kita mau kaitkan dengan Baginda, ya kebalikan Paulus. Setahu saya Baginda itu sebelum jadi rasul orangnya baik. Setelah jadi rasul, ya kalian sudah tahulah bagaimana dia dalam hal pernikahannya, bagaimana dia dalam hal itu peperangan dan lain sebagainya. Berapa banyak dia mendapatkan ayat-ayat yang berkaitan dengan pedang dan lain sebagainya. Paulus enggak, justru meninggalkan semua ajaran-ajaran yang membolehkan menganiaya orang atas nama agama. Ditinggalkan dia. Bahkan Paulus katakan itu dianggap di mana itu ayatnya katakan? Apa yang dahulu merupakan kebanggaan bagiku, sekarang kuanggap sampah karena Kristus, katanya. Kenapa? Karena hukum agama di sini tidak membawa Paulus semakin hidup dalam kebenaran, tapi membuat Paulus hidup dalam kebingasan. Masa dia menganiaya orang? Tapi ketika di sini Paulus lemah lembut. Sama seperti Yesus dia. Ketika dicaci, dia memberkati. Ketika dikutuk, dia memberkati. Ketika diusir, semua dia. Ada itu ayat-ayatnya semua itu. Jadi ini si Jul ini belajar yang baik untuk jadi pinter. Jangan Jul belajar untuk jadi polemikus. Jangan kau mempertontonkan ketidaktahuan terus. Udah dikasih tahu tapi tidak pernah mau tahu. Kan itu namanya aneh. Ini dia catatannya ini. Ini Paulus berbeda. Ya. Oke itu aja. Silakan lanjut kawan-kawan.